profesional manajemen risiko yang berbahagia. Kembali kami hadir di podcast The Way Academy dan Irmapa untuk membahas konsep penting dan praktik manajemen risiko. Kami berharap channel ini akan menjadi referensi baru dalam pengembangan manajemen risiko khususnya di sektor publik. Perkenalkan, saya dengan Fitri Sawitri dari The Way Academy. Hari ini saya bersama dengan Bapak Tri Wahyono, seorang praktisi manajemen risiko sektor publik. Pada hari ini kami akan membahas konsep dasar mengenai selera risiko. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak. Selamat datang Pak Tri, apa kabar? Sehat Ibu. Salam sehat profesional manajemen risiko dimanapun Anda berada. Pak Tri, ada yang request nih ke kita Pak untuk membahas terkait dengan konsep selera risiko. Boleh nggak Pak diberi penjelasan yang simpel dan mudah dipahami nih Pak? Silakan Pak Tri. Pertanyaan menarik itu Bu. Memang bagi kita sebagai orang awam, istilah selera risiko mungkin agak asing ya. Tapi tidak perlu khawatir sebetulnya, karena selera risiko ini diterjemahkan dari bahasa asingnya risk appetite. Ya, makanya diterjemahkan jadi selera risiko. Ibarat kita masuk ke restoran Padang, nih saya kasih ilustrasi saja supaya mudah nih Bu. Jadi selera kita terhadap makanan yang disajikan itu akan sangat tergantung dari kondisi kesehatan kita. Misalnya, kita memiliki kolesterol yang tinggi, maka menu di restoran Padang itu ya merupakan ancaman nih, ancaman serius bagi kenaikan kolesterol kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik. Kalau mau diteruskan lagi nanti bisa fatal, ya, itu menyebabkan stroke misalnya. Nah, oleh karena itu ketika masuk restoran Padang, ya tentunya orang tadi itu punya batasan, punya selera. Misalnya dia menentukan, ya mau atau bisa makan berlemak dan bersantan itu maksimal seminggu sekali. Jadi kalau misalnya sudah makan berlemak bersantan seminggu ini sekali, maka meskipun makanannya menggiurkan, tetapi pilihan di restoran Padang yang bisa dia makan hanya tongkol bakar aja Bu, yang tidak berlemak dan bersantan. Itu konsepnya. Ya. Jika selera risiko itu tidak diikuti, apa akibatnya itu Pak Tri? Pertama, yang jelas nih, kolesterolnya akan naik, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu upaya bagaimana untuk menurunkan risiko itu, atau misalnya nih sering disebut dengan istilah mitigasi risiko. Gimana caranya? Paling umumnya setelah makan berminyak bersantan seminggu lebih 2 kali, maka apa? 1, minum penurun kolesterol atau minum obat penurun kolesterol. Itu yang paling mudahnya. Atau pilihan sehat lainnya, olahraga paling tidak 30 menit untuk bakar lemak yang sudah terlanjur masuk ke tubuh tadi. Nah, itu menurunkan risiko, itu namanya mitigasi. Kira-kira implikasinya nih Pak Tri bagi organisasi khususnya di sektor publik itu apa Pak Tri? Dan bagaimana? Nah, ini yang menarik. Selera risiko itu memberikan batasan bagi organisasi sampai tingkat apa risiko itu dapat diterima dan tidak perlu melakukan mitigasi. Jadi kalau lewat batas itu, maka perlu melakukan mitigasi. Karena mitigasi ini perlu biaya Bu, sehingga dia harus menetapkan mana yang bisa diterima, mana yang harus dimitigasi. Kira-kira itu. Kemudian selera risiko ini umumnya itu ditetapkan dalam suatu nilai tertentu. Misalnya ditetapkan untuk risiko 10 misalnya dengan nilai 10, maka ketika selera risiko itu ditetapkan 10, maka ketika nilai risiko ada yang 10, maka pengendalian saat ini ya itu harus bisa boleh dikatakan ini dapat diterima kalau di levelnya 10. Tapi lebih dari 10 ya, nanti ada konsep di atas ambang, di bawah ambang. Di atas 10 maka perlu dilakukan mitigasi. Nah, siapa yang menentukan 10 ini? Nah, ini yang menarik nih. Ya, idealnya yang menentukan itu adalah pimpinan organisasi.
karena dialah yang penanggung jawab dari keseluruhan organisasi itu. Makanya sering kita kenal istilah ada pimpinan kita itu ternyata risk taker gitu kan, berarti ambil risiko, selera risikonya tinggi. Atau pimpinan kita ternyata risk avoider. Nah, kalau risk avoider berarti dia selera risikonya rendah, jadi banyak risiko yang harus dia kelola. Kira-kira itu Bu implikasinya. Terima kasih ilustrasi dan penjelasannya Pak Tri. Bagi profesional manajemen risiko yang menemukan konsep manajemen risiko yang sulit untuk dipahami, silahkan posting di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk membahasnya pada kesempatan pertama. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa pada podcast mendatang. Salam profesional manajemen risiko.